Hari ini saya akan beri tema, dari manakah datangnya pertolongan? Ya, dari manakah datangnya pertolongan? Saya minta semuanya membaca sama-sama. Dari manakah datangnya pertolongan? Tatkala kita dihadapkan suatu masalah yang mungkin beban terlalu berat, sakit penyakit, masalah keuangan tadi sudah didoakan, masalah keluarga, pasti akan berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Ya, Raja Daud luar biasa. Ya, kita coba lihat di dalam Mazmur 121 ayat 1. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Wow, Daud yang luar biasa pendekatan dengan Tuhan, yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia berjalan berziarah ke Bukit Sion, ya, dengan membawa satu masalah, beban, persoalan tidak ringan dia. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu persis. Kita mau belajar seperti Daud. Sekalipun bebannya begitu berat, dia datang terus kepada Tuhan. Saya yakin setiap manusia selalu menghadapi masalah, persoalan, baik keuangan, sakit penyakit, maupun pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah? Mungkin di tahun ini aja deh. Apakah tidak pernah mengalami masalah? Saya akan berkata super sekali kalau tidak ada mengalami masalah. Raja Daud belajar terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap kehidupan kita, gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung masalah kita, gunung-gunung sakit kita yang mungkin belum sampai kesembuhan, ganti lagi, sakit lagi, ganti lagi. Luar biasa, beban yang begitu berat, pertolongan dari mana akan datang? Raja Daud di dalam Mazmurnya 121 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama membaca ayat, ya. Sama-sama membaca ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan ini? Berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah benar pertolonganku ialah dari Tuhan? Tentu kita harus aminkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ada yang bertanya sama saya, Pak Yuk, saya waktu itu sudah tidak sabar lagi, sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah yang begitu berat. Kenapa? Untung ada si A. Dia nggak kenal sama saya, tetapi dia yang membantu saya, menolong saya, sehingga sampai saat ini saya ada. Oh, luar biasa. Saya katakan luar biasa. Amin. Itulah yang namanya pertolongan dari Tuhan. Tuhan bisa berbuat apa saja. Yang dikatakan menjadikan langit dan bumi, jangankan mengetuk hati seseorang, dia adalah kaki tangannya Tuhan. Dia diperintah oleh Tuhan untuk menolong saudara. Ya, dia adalah kaki tangan Tuhan. Dia digerakkan hatinya untuk menolong saudara, sekalipun mungkin belum kenal. Seberapa banyak seringkali kita menghadapi orang-orang yang demikian, yang dipakai Tuhan untuk menolong. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, apapun seberat apapun masalah kita, pertolonganku adalah dari Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita, itu Tuhan campur tangan di dalam dia, gerakan hati dia untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita
tetap berdoa kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah tangan-tangan Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ini ayat hafalan bagi kita pada waktu anak sekolah minggu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak diragukan lagi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ya, kalau kita ada gempuran dari luar, Tuhan kita adalah perlindungan kita. Tak kala kita dalam kelemahan, Tuhan adalah kekuatan kita. Dalam masalah kesesakan apapun, Tuhan sebagai penolong. Amin, saudara. Ya, kita nggak salah. Pertolongan itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, poin yang pertama, saya akan katakan poin yang pertama adalah jangan salah pilih. Jangan salah melihat. Jangan salah pandang, jangan salah pilih. Kalau kita salah pandang, salah lihat, salah pilih, kegagalan itu ada di depan kita. Kita lihat Lot dengan Abraham. Pada waktu dia gembala-gembalanya bertengkar terus, Abraham dengan bijaksana, Lot, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Maka pandangan Lot itu luar biasa. Dia dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Itu pemikiran dia, angan-angan dia, pandangannya dia, pilihannya dia, kata seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ini Lot melihat, memandang menurut pikirannya dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, apa yang terjadi? Ya, di sesi yang selanjutnya di pasal 19 nanti Bapak boleh baca. Ya, boleh baca Bapak di 19 nanti, ya, bahwa di sana ternyata Sodom dan Gomora dimusnahkan. Apa yang menjadi? Kegagalan terjadi. Lot kegagalan. Istrinya menjadi tiang garam. Dan anak-anak Lot, luar biasa. Ya, kalau kita bicarakan Bapak Ibu, kegagalan terjadi. Kenapa? Pandangannya salah, pilihannya salah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, beda sekali dengan Abraham. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tetap tenang, tidak gerusak-gerusu. Dia memandang semuanya ada dalam rancangannya Tuhan. Seperti Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Saya akan katakan di sini, berbeda dengan Lot. Kalau Lot itu memandang sendirinya, ya, melihat, kelihatannya lembah Yordan itu luar biasa seperti taman. Berbeda dengan yang sebelah yang ditempatin oleh Abraham, itu tandus, kering, tidak ada air. Tetapi Abraham, dia berharap hanya kepada Tuhan. Lihat, yang nyuruh Tuhan. Abraham, pandanglah. Bukan Abraham yang memandang, yang memilih, enggak. Tetapi Tuhan yang memerintahkan Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Luar biasa. Ke kanan, ke kiri, ke utara, ke timur, barat, selatan. Lihat ayat yang 15. Sebab semuanya negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, inilah kita mau belajar seperti Abraham. Tidak gerusak-gerusuk, tidak memilih yang salah, tidak memandang yang salah. Biar kehendak Tuhan jadilah dalam kehidupan dia. Ya, Tuhan yang menyuruh Abraham, lihat, pandanglah
semuanya akan diberikan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita sama. Kelihatannya kering, kelihatannya kegagalan, kelihatannya tandus usaha kita gagal, ke sana tertutup, ke sini tertutup, tidak ada pintu yang terbuka. Berserahlah kepada Tuhan. Tuhan akan berkata, lihat, pandanglah, akan kubukakan semua pintu-pintu itu untukmu. Ada amin, saudara? Haleluya. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita. Jangan sampai salah memandang, jangan sampai salah memilih, jangan sampai salah melihat. Gagal kalau kita pilihan kita, tetapi biarlah kita menyerahkan kehendak Tuhan. Jadilah yang terbaik. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, poin yang kedua, bertindak dengan iman. Tak kala kita mengetahui bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Yang kedua adalah bertindaklah dengan iman. Karena tak kala kita bertindak dengan iman, di situ ada mujizat. Tak kala kita bertindak dengan iman, di situ ada pemulihan luar biasa. Saudara yang Tuhan kasih gambar tadi ini, ya, tak kala nanti Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 17 ya, ayat 11. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, ya, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki suatu desa. Nah ini, ketika Yesus memasuki suatu desa, maka datanglah 10 orang kusta. Ingat, datanglah, garis bawahi. Bukan Yesus yang datang, tetapi 10 orang kusta itu yang datang kepada Yesus. Ayat yang ke-13 di sana katakan, berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tak kala kita ada masalah, tak kala kita berbeban berat, seperti orang-orang kusta ini beban berat, dia datang kepada Yesus, mendengar bahwa Yesus ada di sana, dia datang. Bukan Yesus yang datang, mereka datang kepada Yesus. Ya Yesus, Guru, kasihanilah aku. Oh, luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Tak kala kita ada beban berat, kita tidak boleh diam, tidak boleh terus termangu. Biarlah kita mau datang kepada Yesus. Mereka tidak pandang bulu lagi, dia datang kepada Tuhan. Ya, sekalipun mereka terasingkan. Di ayat yang ke-14, pasal yang ke-17 Lukas itu, lalu ia memandang, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini yang menjadi satu poin yang luar biasa penting. Pergilah. Orang-orang kusta ini nggak pikir panjang lebar udah. Padahal imam-imam itu yang mengusir dia untuk jangan sampai ketemu sama orang. Dia diasingkan. Tetapi Tuhan, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Dia tidak takut-takut lagi, dia langsung percaya, bertindak dengan iman. Ya, maka di tengah jalan sembuh, tahir, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang kusta itu? Bapak Ibu, orang-orang kusta adalah orang-orang yang terasing, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dihargai, dicuekin. Mungkin jangankan orang lain, keluarganya sendiri pun sudah tidak menganggap, cuek. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang demikian? Seringkali kita di dalam pekerjaan sudah bekerja bagus menurut pandangannya sendiri, tetapi teman-teman atasan sekadang cuek, masa bodoh, ya. Atau mungkin di dalam pelayanan kita sering, mungkin ya di gereja Betel, GPI Betel kita nggak ada. Waktu saya ada di gereja lain, ya, wah, jemaat pun banyak yang ngomong, aku dicuekin Pak,
Kenapa? Dia mau sama asem, mau salah, pas jatuhnya di saya udah ditinggal. Ya, aksinya dia ngobrol sama yang lain. Pas saya ada di belakang dia, jabatan tangannya sama yang di depan itu lama sekali. Saya tinggal saja langsung duduk. Banyak yang dicueki. Mungkin keadaan, mungkin situasi kondisinya dia, ya. Mungkin pelayanan kita sudah jerih payah, tetapi tidak dihargai, ya. Seringkali kita seperti orang-orang yang seperti buangan yang dicuekin ini, ya, seperti orang penyakit kusta, ya, terbuang. Mari, firman Tuhan katakan, datang kepada Yesus. Sekalipun kita dicuekin, tidak dihargai, datang kepada Yesus. Mengeluh kepada Yesus, menjerit kepada Yesus. Yesus, tolonglah, kasihanilah aku. Maka Tuhan memberi perintah. Perlihatkanlah pekerjaanmu kepada mereka. Perlihatkanlah, ya. Pandang terus, maju terus. Kamu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, biarlah kita mau belajar, ya, terus dengan bertindak dengan iman, ya, seperti Tuhan katakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, ya, tetap kita belajar terus, ya, sekalipun cuek, kita melakukan pekerjaan Tuhan, terus lakukan dan datang kepada Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kita harus memiliki karakter kerendahan hati. Karakter kerendahan hati itu penting sekali, saudara yang Tuhan kasih. Kalau kita tahu segala pertolongan itu datang dari Tuhan, kita belajar. Salah satunya adalah kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati tahu persis, ya, mengucap syukur, tahu persis berterima kasih, tahu persis mau membagi kasih, tahu persis akan pengampunan. Ini kerendahan hati, saudara yang Tuhan kasih. Dari 10 penyakit kusta yang ditahirkan, yang tahu persis berterima kasih hanya 1. Lihat, dia bersyukur pada Tuhan bahwa dia sudah ditahirkan, sudah disembuhkan. Dia memuliakan nama Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17, ya, Lukas 17 ayat 17, di sana dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bapak Ibu, kita ada di posisi mana tak kala ada pertolongan Tuhan? Apakah di posisi yang 1 ini, yang selalu memuliakan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, atau ada di posisi yang 9 orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dipulihkan, yang sudah diberkati, tetapi tidak pernah mengucap syukur kembali? Bapak Ibu, kami berdoa tidak seperti 9 orang itu, ya. Tentunya kita nggak mau, ya, seperti 9 orang itu. Kita tahu setelah diberkati tetap kita mengucap syukur, setelah dipulihkan kita tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi di akhir-akhir zaman, saudara, perlu diketahui, orang tak kalah dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dia berseru-seru kepada Tuhan, dan tatkala Tuhan menolong dan dipulihkan keadaannya, semuanya akan seperti yang 9 orang. Dia meninggalkan Tuhan, memilih Tuhan yang lain. Oh, kasihan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, biarlah kita mau tahu bahwa kita memiliki kerendahan hati, ya. Kalau orang yang sudah ditolong, jangan sampai kacang lupa akan kulitnya. Tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih kepada siapa kita ditolong. Bapak Ibu, apakah kita mau belajar seperti kepada binatang rusa? Kita mau belajar yuk. Aneh tapi nyata, sulit dipercaya, tapi inilah kisah nyata. Kita mau belajar
sama rusa ini. Coba Pak Adin kita klik. Oh haleluya, kita mau belajar seperti One day a rusa. driver was suddenly confronted by a doe standing in front of his car, refusing to move. The man got out of his car to investigate the reason. The doe's gaze made him realize that she needed help. With compassion and kindness, the driver decided to follow the doe. After about a mile, he was led to a small house where he discovered a fawn trapped in a soccer net. Clearly, this was the reason the doe had stopped his car. At that moment, the doe cried out as if pleading with the man to save her child. Moved by the situation, the driver quickly rescued the young fawn. Hearing the cries of the fawn, the doe became very panicked, and the people there had to calm her down. Finally, the fawn was freed, and both mother and child hurriedly ran into the forest. It seemed like the story had come to an end. However, unexpectedly, the doe led her fawn to wait on the road. What was truly touching was when the fawn ran up to the driver and lay down on the ground, expressing its gratitude for having its life saved. It's hard to believe, but this serves as evidence that animals also have emotions, gratitude, and a profound maternal bond. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, cerita tadi adalah rusa betina minta tolong kepada yang lewat kendaraan situ. Kenapa? Anaknya terjepit di gawang bola itu, ranjau bola, jaringan bola itu. Ya, anaknya terjepit ke situ, nggak bisa keluar. Maka si induk rusa ini datang dan kebetulan ada mobil yang lewat. Kemudian supir melihat ada rusa di depannya nggak mau pergi, dia turun, dia elus-elus suruh minggir, tapi dia kasih kode bahwa di sana ada sesuatu. Maka rusa itu lari, ya. Kemudian sang supir itu mengikuti rusa itu. Ternyata benar, dia minta pertolongan, anaknya terjaring gawang bola, ya. Maka ditolong oleh orang itu. Kemudian dia pergi lari, dia rusanya, anak rusa ini lari ke induknya. Kemudian kembali lagi kepada yang menolong. Dia sujud, coba bayangin aja. Dia mengucap terima kasih kepada yang nolong. Ya, bagaimana keadaan kita, saudara yang Tuhan kasih? Rusa saja mengerti berterima kasih. Ya, anak rusa yang sudah ditolong terjerat tadi di jaring bola, ya, ditolong, dia diselamatkan. Kemudian dia lari ke induknya, kemudian mengucap terima kasih kepada orang yang membantu membebaskan. Luar biasa. Apakah kita mau belajar seperti rusa itu? Atau mau belajar seperti satu orang dari penyakit kusta itu yang tahu berterima kasih? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan berikanlah kami untuk bisa memberikan kepada orang lain, ya, kaki tangan Tuhan pakai kami sebagai penolong. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya merasa heran kalau tadi induk rusa itu salah orang, kebetulan orang yang di stop itu ternyatanya pemburu yang mau ke hutan mencari rusa. Apa yang terjadi? Rusa itu, waduh, nggak bisa ngomong kita pasti. Dan orang itu yang pasti biasanya sombongnya keluar. Memang dasar anak soleh, ya, pucuk dicinta ulang tiba, nggak usah repot-repot ke hutan, udah Tuhan beri, ya, biasanya kan kayak gitu. Kami mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan pasti menuntun kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang mau menolong kita. Seringkali kita di dalam pekerjaan, di dalam usaha pun, Tuhan campur tangan. Ada orang-orang yang tidak kita kenal, pasti tolong. Kenapa? Kita harus memiliki kerendahan hati. Enggak sombong, jangan sombong menjadi anak-anak Tuhan. Salah satu aja ini, salah satu dari karakter Kristus, kerendahan hati. Mau mengampuni, mengasihi, mau berbelas kasih kepada orang lain. Oleh karena itu, poin hari ini, kepada siapakah aku minta tolong? Jelas pertolonganku adalah dari Tuhan. Kalau kita tahu segala sesuatu beban kita berat,
masalah kita berat hari-hari ini, kita tahu bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Yang poin yang pertama, jangan salah pilih. Kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus. Amin. Yang kedua adalah bertindaklah dengan iman. Segala sesuatu bertindak dengan iman. Pasti ada mujizat, pasti ada pemulihan, pasti ada diberkati. Ya, yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita tahu mengucap syukur, kita tahu mengucap terima kasih. Apa yang mesti harus kita lakukan untuk Tuhan? Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.